semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Mauludiana dengan NIM 2321800172. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Nah, saya sekarang berada di kampus Barat, tepatnya di ruang dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai yaitu peserta PPKMB 2024 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selanjutnya mewawancarai pemandu PPKMB 2024 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dan mewawancarai panitianya PPKMB 2024. Oke, ditunggu videonya ya. Bye-bye. Halo semuanya, dan saya di sini dengan salah satu peserta PPKMB 2024 nih. Boleh perkenalan nama siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Salwa Fadilah Noviana. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan nama saya Salsa Deltika Ramadhani dari Prodi TJSD. Oke, jadi ini dari kelompok berapa nih? 42. Oke, dari kelompok 42 nih. Nah, dengan pemandunya siapa? Pemandunya Kak Salma. Kak Salma. Nah, dari rangkaian PPKMB tadi kesan pertama nih, kegiatan apa yang paling berkesan menurut kalian? Kegiatan yang paling berkesan yaitu pas penampilan bakat itu lucu-lucu sekali dan bakatnya itu sangat unik. Iya, betul. Sama ya. Karena penampilan bakat ini sangat seru ya. Tentunya. Nah, kan untuk mempersiapkan PPKMB itu butuh persiapan ya. Sejak kapan sih kalian mempersiapkan untuk PPKMB ini? Sejak 3 hari sih, kan ini pengumumannya sangat mepet, jadinya persiapannya sangat sedikit sekali. Oke, jadi emang PPKM ini perlu persiapan yang benar-benar matang ya, biar nggak ada ketinggalan, nggak ada yang kemprungsung lah gitu ya. Oke, nah ada hambatan atau tantangan nggak nih mengikuti PPKMB 2024 ini? Ada sih, sangat ketat sekali kan, masuknya harus pagi, nah itu harus bangun pagi juga. Ya betul, apalagi rumahnya jauh. Oke, karena emang PPKMB ini melatih kedisiplinan juga ya, jadi harus benar-benar disiplin karena PPKMB ini kan hal yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa baru gitu. Nah, kalau boleh tahu ini kan dari Prodi TI dan PGD. Nah, motivasi kalian masuk TI itu apa sih? Saya kan suka kayak mengedit-ngedit juga, terus dari dulu emang ingin masuk TI. Kalau mbaknya? Saya suka sama anak kecil dan direkomendasikan sama orang tua buat diri SD. Oke, motivasi yang sangat baik sekali dan sangat positif sekali ya. Oke, terima kasih buat mahasiswa baru yang sudah mengikuti PPKMB di hari pertama ini. Tetap semangat, dan karena besok masih ada PPKMB di hari selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa tetap semangat dan tetap besok jangan lupa bangun pagi ya, karena besok juga harus datang lebih awal lagi begitu. Makasih ya semuanya. Bye. Saya di sini bersama salah satu maba dari mahasiswa 2024 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bersama siapa? Aulia Rahmadanti. Aulia Rahmadanti dari prodi apa? PGSD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya. Terus dari kelompok mana nih untuk PPKM-nya? Aku dari kelompok 9. Dari kelompok 9. Dengan pemandunya? Kak Deni. Kak Dini. Deni. Oh, Kak Deni. Oke, berarti pemandunya Kak Deni dari kelompok 9. Nah, kesan pertama nih mengikuti PPKMB 2024. Seru sih, walaupun awalnya nakutin gitu kan pertama kali. Iya ya, karena teman-teman juga dari beda asalnya, sekolahnya juga beda ya. By the way, ngomong-ngomong, kamu sendiri dari mana nih asalnya? Aku dari itu, Kebumen. Kebumen, jauh ya? Ngekos berarti? Iya, ngekos. Ngekos jauh banget ya, dari UMP ke Kebumen. Nah, tantangan sendiri mengikuti PPKMB ini apa? Hambatan atau tantangannya dalam mengikuti PPKMB itu apa? Mungkin pas buat dibeli bahan-bahan keperluan ospek gitu sih. Karena memang banyak banget ya mahasiswanya, jadi terbatas. Nah, alasan kamu sendiri memilih pendidikan guru sekolah dasar itu apa?
mengikuti jejak kakek saya. Kakek, mengikuti jejak kakek. Wah, sangat mulia sekali ya teman-teman. Nah, mulai dari PPKMB sampai sebelum kamu kan mengikuti PPKMB. Nah, sejak kapan sih kamu mempersiapkan acara PPKMB ini? Dari sejak mungkin 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya, berarti memang benar-benar harus matang karena PPKMB ini adalah hal-hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa baru dari Universitas Muhammadiyah Purworejo begitu. Nah, kamu sendiri kan dari jauh-jauh dari Kebumen ke Universitas Muhammadiyah Purworejo ya. Motivasi kamu apa sih kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo? Karena Universitas Muhammadiyah Purworejo direkomendasikan oleh orang tua saya. Karena rekomendasi orang tua, karena ya memang bagus ya, kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo sangat rekomendasi banget begitu. Nah, sekian, terima kasih atas wawancaranya. Tetap semangat karena masih ada rangkaian PPKMB di hari berikutnya. Terima kasih Mbak, semangat tetap menjalankan PPKMB berikutnya. Nah, sekarang saya bersama salah satu pemandu PPKMB 2024 nih. Bersama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Ratna. Ratna, Mbak Ratna ya. Nah, Mbak Ratna ini dari prodi mana nih? Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Dari pendidikan ekonomi semester 3. Semester 3. Nah, Mbak Nana sendiri menjadi pemandu kelompok berapa? Saya pemandu dari kelompok 38. Oh, dari pemandu kelompok 38. Nah, anak-anak PPKMB-nya itu ada berapa? Untuk satu kelompok yang saya ampu itu 20 orang, 20 maba. Wah, lumayan banyak sekali ya teman-teman. Nah, ada nggak sih tantangan Mbak menjadi pemandu dalam rangkaian acara PPKMB tadi? Untuk tantangan tersendirinya yaitu menghadapi sikap-sikap dari maba yang saya ampu, karena kan beda-beda personality ya Mbak. Dari perempuan ataupun laki-laki itu juga berbeda-beda. Kemudian daya tangkapnya juga beda. Kadang ada yang dikasih tahu masih banyak nanya gitu, itu tantangannya. Kalau tantangan lain dari panitia ya nggak ada sih. Oh, baik. Jadi pemandu juga penuh tantangan ya teman-teman, nggak semudah itu. Oke, nah jadi pemandu sendiri itu ada seleksinya nggak sih atau sukarelawan nih? Kalau untuk jadi pemandu kita ada seleksi. Tahap pertama itu seleksi dari administrasi dulu. Kita mengumpulkan beberapa berkas dokumen yang dibutuhkan yang sudah tertera dalam timeline pamflet yang di-share oleh panitia. Kemudian untuk habis lolos seleksi administrasi kita ada seleksi tertulis. Jadi kita menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh panitia. Oke, nah menjadi pemandu PPKMB kan penuh motivasi ya. Jadi motivasi Mbak menjadi pemandu PPKMB itu apa? Untuk motivasi saya pribadi adalah menantang diri saya untuk bisa bicara lebih banyak, berbicara lebih berani di depan banyak orang dan melatih mental saya juga. Jadi motivasinya sangat positif sekali ya teman-teman. Nah, kesan pertama menjadi pemandu PPKMB apa? Kesan pertamanya, wah ternyata banyak gitu. Terus untuk pemandu juga ada beberapa tambahan maba yang ditambahkan di malam hari, dan itu menjadi kesan pertama kayak, oh ternyata seperti ini, kita harus siap di segala situasi. Oh, jadi memang harus benar-benar siap ya menjadi pemandu PPKMB 2024 ini. Nah, kan menjadi pemandu kan banyak latihannya ya dari hari-hari sebelumnya. Nah, latihannya itu mulai kapan nih atau persiapannya? Persiapannya sudah mulai dari 1 minggu sebelum acara. Kita sudah diberi pembekalan, sudah diberi banyak hal untuk dipersiapkan di hari H acara ini. Jadi harus dari jauh-jauh hari ya supaya acara PPKMB ini benar-benar lancar dan penuh kesiapan begitu. Nah, terima kasih kepada Mbak Ratna ya sudah membersamai saya dalam wawancara kali ini, dan semoga bisa tetap semangat karena masih ada laluan-laluan PPKMB di hari berikutnya begitu. Terima kasih semuanya. Nah, saya di sini dengan salah satu pemandu PPKMB 2024 yaitu dengan saya Regina Mara Putri dari program studi manajemen. dengan Mbak Regina. Mbak Regina, alamatnya dari mana nih?
Saya asli Kebumen. Asli Kebumen, jauh ya, berarti ke kos ya Mbak? Iya. Oke, berarti Mbak ini adalah salah satu pemandu PPKMB 2024 ya. Nah, mulai sejak kapan sih Mbak mempersiapkan menjadi pemandu PPKMB 2024 ini? Mulai dari tanggal 5 September. Oh, 5 September, berarti udah dari jauh-jauh hari ya untuk mempersiapkan pemandu PPKMB 2024 ini, karena memang proses menjadi pemandu itu harus butuh persiapan yang matang begitu ya. Oke, dari menjadi pemandu nih, kan tadi udah mengikuti serangkaian PPKMB ya. Nah, ada nggak sih tantangan menjadi pemandu PPKMB 2024? Tantangan yang pertama itu harus bisa membagi waktu. Terus kemudian poin yang kedua itu harus bisa menjadi leadership untuk mengarahkan adik-adiknya seperti itu. Oke, berarti emang harus menjadi contoh yang baik dan bisa menjadi pembimbing yang baik untuk adik-adiknya gitu. Nah, apa sih motivasi Mbak Regina menjadi pemandu PPKMB ini? Motivasi saya yang pertama, saya ingin melatih kepemimpinan ya, karena kepemimpinan karena saya kan mengikuti organisasi. Nah, di situ tuh kepemimpinan sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik dan benar. Terus yang ketiga, bisa mengatur waktu dengan organisasi dan mata kuliah yang lain. Oke, karena Mbak Regina ini kan sebelumnya menjadi organisasi, jadi memanfaatkan menjadi panitia PPKMB ini sebagai ajang leadership gitu ya. Oke, nah untuk menjadi pemandu ini apakah Mbak suka relawan atau emang ada tes-tesnya nih, serangkaian tesnya gitu? Kalau itu ada serangkaian tesnya tersendiri, mulai dari open recruitment sampai tes tertulis dan pengumuman. Oh, berarti emang nggak semudah itu ya menjadi pemandu, harus mengikuti serangkaian tesnya, harus benar-benar bisa menjadi pemandu yang baik gitu ya, sampai di acara PPKMB yang luar biasa ini. Oke, terima kasih Mbak Regina sudah meluangkan waktu untuk bisa wawancara bersama saya gitu. Terima kasih Mbak Regina. Sekarang saya bersama salah satu panitia PPKMB 2024 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Halo, bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Diani Bestari dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, Mbaknya dari semester berapa nih? Dari semester 5. Oke, Mbaknya dari semester 5 ya. Asalnya dari mana? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Oke, berarti di Purworejo ya Mbak? Iya. Nah, Mbak kan panitia di PPKMB 2024 nih. Motivasi Mbak menjadi panitia PPKMB 2024 apa ya? Sebenarnya kemarin tuh ditawarin ya, karena dari perwakilan Hima, terus dari panitia PPKMB meminta untuk delegasi. Terus Dila ada motivasi dari ketua umum Himaku yang dulu untuk ikut aja Hawaka untuk cari pengalaman. Jadi ya berani. Ya jadi ikutnya karena pengen cari pengalaman lebih banyak lagi sih. Nah, untuk panitia ini sendiri itu diseleksi ya atau dipilih ya? Kalau setahu itu dipilih ya. Oh, dipilih, berarti nggak mengikuti rangkaian seleksi gitu ya? Oke, nah kesan pertama Mbak menjadi panitia itu apa? Kalau kesan pertama tuh kaget. Pertama kali dikirimi SK sama panitia tuh kaget, karena aku dapat bagian di Humas Dikdok HTI ya kan. Di Himas sebelumnya tuh aku belum pernah jadi Dikdok, jadi kayak oh ini bisa enggak nih gitu. Berarti Mbaknya ini di bagian dikdok ya, dokumentasi gitu ya. Oke, nah ada nggak sih hambatan menjadi panitia PPKMB, terutama di bagian Mbak nih di dikdok gitu? Untuk hambatan sendiri karena emang ini pertama kali ya Mbak jadi Dikdok, jadi tentunya banyak banget hambatannya. Yang pertama karena emang dari dulu jarang desain, jadi kan kalau di Dikdok dituntut untuk bisa desain, jadi itu beneran belajar dari awal banget. Terus tapi untungnya teman-teman dari Dikdok sendiri itu banyak bantuin gitu loh, jadi kayak nanyain gimana bisa enggak, gimana gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya terus bisa lancar aku buat Oke, baik. Berarti menjadi panitia ini juga membawa positif dan belajar ilmu baru gitu ya Mbak. Nah,
kan di panitia itu banyak banget teman-temannya ya, dari beda prodi maupun dosen. Nah, bagaimana sih Mbak mengakrabkan diri dengan sesama panitia gitu? Aku sendiri orangnya emang kalau sama orang baru itu susah bikin diri ya, tapi untungnya tuh ada teman dari gedung tuh yang dia tuh apa ya, misalnya gampang untuk berbaur gitu. Jadi karena aku ngikutin dia terus, jadi ikut berbaur, jadi ya bisa berbaurnya karena teman. Ya, berarti punya teman yang baik juga gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih motivasi buat Mbak nih di angkatan 2024 ini? Motivasinya menikmati sih masa-masa kuliah, kalau bisa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, karena apa ya, jadi mahasiswa kupu-kupu itu nanti kalau kita mau apa ya, kayak daftar program-program itu untuk CV-nya tuh susah banget. Kayak kemarin waktu daftar MKM, nah itu benar ngerasain banget manfaatnya join UKM itu bisa untuk apa ya, nambah pengalaman, terus nambah isi CV juga. Oke, terima kasih buat Mbaknya udah bersama saya dalam wawancara di panitia kali ini. Oke, terima kasih buat Mbaknya. Sampai jumpa. Baik, itu tadi adalah wawancara saya bersama panitia, pemandu, dan peserta PPKKMB 2024 Universitas Muhammadiyah Projo. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka, cerita-cerita menarik mereka, dan pesan-pesan mereka saat menjadi pemandu, panitia, dan peserta PPKKMB. Dan tentunya PPKKMB 2024 ini sangat seru dan menyenangkan. Cukup sekian video dari saya. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan dalam berucap, mohon dimaafkan. Saya Fasyah Diana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.